kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 akan menjelaskan tentang Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lahir di Switzerland pada tanggal 26 Juli 1875 dan wafat pada 6 Juni 1961. Ayahnya bernama Paul adalah seorang pendeta dan ibunya adalah anak dari seorang teolog yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Adik perempuannya berumur 9 tahun lebih muda dari Yang, dan kakak laki-lakinya telah meninggal sejak berusia 8 hari. Yang memandang ayahnya sebagai seseorang yang memiliki keraguan kuat tentang kepercayaan yang dianut agamanya, sementara Yang memandang ibunya memiliki dua disposisi terpisah. Overview of Analytical Psychology. Yang membangun teori of personality yang disebut Analytical Psychology. Dia percaya bahwa kita termotivasi bukan hanya dengan repressed experience, tapi juga karena collective unconscious. Lalu, beberapa elemen collective unconscious ini bisa berkembang menjadi archetype. Archetype yang paling inklusif adalah self-relation, yang bisa dicapai dengan cara mencapai keseimbangan antara berbagai kekuatan yang berlawanan dari kepribadian. Struktur kepribadian. Yang pertama, ada conscious atau ego. Kesadaran muncul pada awal kehidupan individu. Ego berperan penting dalam menentukan persepsi, ingatan, dan pikiran. Tanpa ego, semua pengalaman akan bebas memasuki kesadaran. Yang kedua ada personal unconscious. Pengalaman yang dilupakan atau dipersepsikan secara tidak sadar, namun masih bisa diingat kembali. Yang ketiga ada collective unconscious. Kecenderungan dalam cara berpikir dan bertindak seseorang yang bersumber dari lingkungan atau budaya, dan bisa mempengaruhi respon biologis. Yang keempat ada archetype. Archetype adalah kumpulan persepsi dan pengalaman universal yang dapat dipakai oleh siapa saja karena berasal dari collective unconscious dalam sejarah manusia. Macam-macam archetype. Yang pertama, ada persona atau sisi kepribadian yang ditunjukkan atau biasa dibilang bright side. Lalu ada shadow, sisi kepribadian yang disembunyikan atau dark side. Ada anima, sisi feminim dari diri laki-laki. Ada animus, sisi maskulin pada diri perempuan. Ada great mother, atau individu memiliki sisi keibuan baik yang positif maupun negatif. Wise old man, individu dapat mempengaruhi banyak orang dengan mengeluarkan kata-kata yang terdengar bijaksana. Hero, menampilkan sisi sebagai individu yang kuat, suka menolong, dan berjuang melawan kejahatan. Self, dapat menyatukan semua archetype menjadi sebuah self-relation. Tahap perkembangan. Yang pertama, childhood, mempunyai 3 substansi. Yang pertama, the anarchic, 0-6 tahun, kesadaran masih kacau dan tidak mampu diucapkan secara akurat. Yang kedua, the monarchic, 6-8 tahun, perkembangan ego dan awal pemikiran logis dan verbal. Yang ketiga, the dualistic, 8-12 tahun. Tahap ini ditandai dengan pembagian ego menjadi 2, objektif dan subjektif. Anak sudah bisa menyadari eksistensinya sebagai individu yang terpisah. Kedua, ada youth, 13-34 tahun. Tahap ini ditandai oleh meningkatnya kegiatan, matang seksual, tumbuh kembangnya kesadaran, dan pemahaman bahwa era bebas masalah dari kehidupan anak-anak sudah hilang. Yang ketiga, ada middle life, 35-40 tahun. Periode ini ditandai dengan aktualisasi potensi yang sangat bervariasi. Pada tahap usia pertengahan, muncul kebutuhan nilai spiritual, yaitu kebutuhan yang selalu menjadi bagian dari jiwa, tetapi pada usia muda dikesampingkan, karena pada usia itu orang lebih tertarik pada nilai materialistik. Usia ini adalah usia realisasi diri. Yang keempat ada old age, 40 tahun lebih. Usia ini ditandai dengan tenggelamnya alam sadar ke alam tak sadar. Banyak di antara mereka yang mengalami kesengsaraan karena berorientasi pada masa lalu dan menjalani hidup tanpa tujuan. Ketakutan akan kematian sering dianggap normal, tetapi yang percaya bahwa kematian adalah tujuan hidup. Self-relation, suatu kondisi kesehatan psikologis yang berasal dari integrasi dari semua aspek kesadaran dan ketidaksadaran dari kepribadian. Orang yang telah mencapai self-relation berarti telah meminimalisir persona, mengenal anima, mencapai keseimbangan antara ekstrovert dan introvert. Walau sangat jarang tercapai, tetapi kunci dari self-relation ini adalah keseimbangan antara semua aspek dari kepribadian. Jenis kepribadian, sikap dasar. Yang pertama, ada introvert, atau selalu mendengarkan perasaan batinnya dan mempunyai persepsi sendiri tentang dunia. Lebih selektif dan subjektif dalam memilih lingkungan yang lebih cocok bagi mereka. Yang kedua, ada extrovert, mengeluarkan energi psikis keluar sehingga mereka lebih objektif dan mudah terpengaruhi oleh orang lain dibandingkan dengan perasaan batin mereka sendiri. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama, thinking. Extrovert, pemikiran lebih konkret dan sering mendapat ide dari abstrak dari orang lain.
Introvert berpikir dengan sangat subjektif dan kreatif, menafsirkan data lama dengan cara baru. Selanjutnya ada feeling. Extrovert menggunakan data objektif untuk melakukan evaluasi sehingga lebih bisa beradaptasi dalam situasi apapun. Introvert berdasarkan penilaian subjektif mereka sendiri dan ketidakpedulian mereka terhadap dunia luar sehingga sering membuat orang lain tidak nyaman. Dan ada sensing. Extrovert merasakan stimulus eksternal secara objektif dan tidak banyak dipengaruhi oleh sikap subjektif mereka. Introvert dipengaruhi oleh sensasi subjektif mereka dari penglihatan, suara, rasa sentuhan, dan sebagainya. Ada intuisi. Extrovert mengeksplorasi dari berbagai macam kreativitas dipolakan dengan cara tertentu untuk melahirkan sebuah kreativitas baru. Introvert berbasiskan kecerdasan indera keenam atau intuisi yang proses kerjanya dikemudikan dari dalam dirinya menuju keluar dirinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.